Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Pemda. Kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Kami hadir untuk mempresentasikan proyek akhir semester mata kuliah Aljabar Linear di bawah bimbingan Ibu Insidini Fahma Mkom. Proyek kami berjudul Cash Game, yaitu Vector Simulation. Sebuah game interaktif berbasis web yang menerapkan konsep vektor secara langsung dan visual. Adapun anggota-anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Junli Panjaitan dengan NIM 2514011082. Yang kedua ada saya, Alfandi Manjorang dengan NIM 2514011085. Selanjutnya itu ada Restu Syafiq dengan NIM 2514011001. Selanjutnya itu ada Fahrul Munawar 2514011031. Dan yang terakhir itu ada Lionel Hiskia Huta Barat 2514011133. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang dan tujuan kami membuat aplikasi ini. Sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan proyek ini. Vektor adalah salah satu konsep paling fundamental dalam aljabar linear, namun seringkali terasa abstrak ketika hanya dipelajari secara teoritis. Pertanyaannya, di mana sebenarnya vektor digunakan di dunia nyata? Salah satu jawabannya adalah di dunia game. Setiap gerakan karakter, setiap pengejaran musuh, setiap deteksi tabrakan, semuanya dibangun di atas operasi vektor. Maka dari itu, kelompok kami membuat game kejar-kejaran sederhana sebagai media pembuktian bahwa vektor bukan sekedar teori di buku saja. Tujuan proyek ini ada 3. Yang pertama itu menerapkan konsep vektor 2 dimensi dalam simulasi game interaktif. Yang kedua itu memvisualisasikan operasi vektor secara real time sehingga mudah dipahami. Dan yang ketiga dan terakhir itu membuktikan bahwa aljabar linear memiliki penerapan nyata di bidang teknologi dan pemrograman. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya untuk menjelaskan dasar teorinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori aljabar linear yang menjadi pondasi utama dari gerakan di dalam game yang kami buat, yaitu chess game. Pada bagian yang pertama, ada 3 konsep yang kami terapkan langsung ke dalam aplikasinya, yaitu yang pertama vektor posisi, besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, dalam ruangan 2 dimensi pada kanvas game. Nah, vektor direpresentasikan oleh koordinat X dan Y. Nah, posisi player dan posisi musuh di setiap detiknya dicatat oleh sistem sebagai sebuah vektor posisi. Nah, um, terus yang kedua, operasi selisih vektor. Ini agar musuh bisa bergerak mengejar player ataupun kursor. Nah, terus caranya adalah mencari vektor jarak dengan mengurangi vektor posisi player dengan posisi musuh. Nah, vektor hasil selisih ini secara matematis akan selalu menghasilkan panah yang menunjukkan dari posisi musuh tepat ke arah player. Nah, operasi ini dihitung ulang secara real time di setiap frame game. Nah, yang ketiga yaitu magnitude vector. Nah, aplikasi perlu tahu berapa jarak pasti antara kedua objek tersebut. Nah, disinilah kami menerapkan rumusnya yaitu magnitude atau panjang vektor. Nah, menggunakan teori Pythagoras. Nah, dalam aplikasi game kami, nilai ini memegang 2 peran yang sangat penting. Yang pertama yaitu sebagai parameter dasar untuk proses normalisasi. Nah, yang nanti akan dijelaskan langsung oleh kawan saya. Dan yang kedua yaitu sebagai fungsi deteksi tabrakan. Nah, jika nilainya atau jarak sudah lebih kecil dari 20 piksel, sistem mendeteksi bahwa musuh telah menyentuh
player sehingga aplikasi langsung memicu kondisi game over. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya logika gerakan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih, saya melanjutkan penjelasan dua operasi vektor berikutnya. Yaitu operasi ketiga adalah normalisasi vektor. Misalnya vektor D yang tadi dihitung besarnya diubah-ubah tergantung jarak musuh ke player. Kalau jauh D-nya besar, kalau dekat D-nya kecil. Ini membuat kecepatan musuh itu tidak konsisten. Solusinya adalah normalisasi, yang dimana membagi vektor dengan magnitudenya untuk menghasilkan unit vektor dengan panjang tepat. Yaitu D topi sama dengan vektor yang komponennya dx per magnitudo D dan dy per magnitudo D. Hasilnya adalah vektor yang hanya membawa informasi arah tanpa mempengaruhi kecepatan. Operasi keempat adalah perkalian skalar. Setelah normalisasi, unit vektor dikalikan dengan parameter speed, yaitu sebuah skalar menentukan seberapa jauh musuh bergerak per frame. Lalu perkalian skalar mengubah magnetud vektor tanpa mengubah arahnya. Inilah mengapa normalisasi dilakukan terlebih dahulu agar arah dan kecepatan dipisah secara bersih. Arah ditentukan unit vektor, besar gerakan ditentukan speed. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Junli Panjaitan dengan NIM 251401082. Di sini saya akan mengimplementasikan dan mendemonstrasikan aplikasi atau game kami. Di sini bisa kita mulai gamenya dengan klik mulai. Nah, jadi ini adalah chess game yang kami kerjakan dan ini berlangsung di browser. Nah, jadi player yang kita gerakkan sekarang itu dikendalikan menggunakan mouse. Nah, jadi player ini dikendalikan kemanapun kursor atau mouse kita itu bergerak. Nah, uh, sedangkan musuh itu mereka mengejar menggunakan kalkulasi vektor yang sebelumnya itu saya sudah jelaskan. Oke. Nah, jadi sini sih saya akan menyalakan mode vektor. Nah, jadi sini saya menyalakan mode vektor atau vektor on. Jadi panah-panah yang muncul ini itu adalah vektor pengejaran yang dihitung ulang setiap frame. Bisa kita lihat di sini bahwa panah yang dari ini, panah merah ini itu selalu mengarah tepat ke player. Nah, tidak peduli player bergerak kemana, itu panahnya selalu mengikuti player. Jadi ini adalah hasil dari operasi selisih vektor secara real time. Nah, sini saya akan mengaktifkan mode trail. Nah, jadi mode trail ini itu kita bisa melihat jejak lintasan semua objek. Jadi jalur musuh itu selalu melengkung dan mengikuti gerakan kita atau kita sebagai player. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa panah atau lengkungan itu mengikut player ya. Nah, jadi panah ini itu merupakan akumulasi penjumlahan vektor yang terjadi 60 kali per detik. Nah, oke, terus ada di bagian bawah ini, di HUD bawah ini kita membuat semua data vektor itu ditampilkan secara nyata atau secara real time, seperti posisi player, posisi musuh, vektor jarak, terus jarak atau jarak t atau magnitudo dan unit vektornya. Nah, jadi ini semua itu langsung dihitung dari kode yang kami buat. Nah, di sini saya bisa menaikkan kecepatan musuh. Misal ini sebelumnya kecepatannya 2.0, di sini saya akan menaikkan menjadi 3,0. Jadi kalau saya menaikkan kecepatan musuh, ini tuh musuhnya akan bergerak lebih cepat, tapi arahnya itu tetap akurat. Itu karena parameter speed itu hanya mengubah magnitudo. Dia tidak mengubah arah unit vektornya. Persis seperti yang dijelaskan kawan saya tadi.
Bisa kita lihat di sini ya. Nah, jadi ketika magnitudo jarak antara musuh dan player itu lebih kecil atau kurang dari 20 pixel, maka game ini bakalan game over atau kita bisa di sini dia tertangkap. Nah, jadi deteksi tabrakan pun itu kami menggunakan operasi magnitudo vektor. Baik, seterusnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, di sini saya Lionel Rizky Huta Barat dengan NIM 251401133. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian analisis dan kesimpulan. Oke. Dari demo yang sudah ditampilkan sebelumnya, ada satu hal penting yang kami pelajari selama pengembangan proyek ini, yaitu pentingnya proses normalisasi vektor. Awalnya ketika normalisasi belum diterapkan, gerakan musuh menjadi tidak konsisten. Saat posisinya jauh dari player, musuh bergerak sangat cepat, tetapi ketika sudah dekat justru melambat. Tentu perilaku seperti ini kurang realistis pada sebuah game. Dengan menerapkan normalisasi, arah gerakan dan kecepatan dapat diatur secara terpisah. Hasilnya musuh dapat bergerak dengan kecepatan yang tetap, tetapi tetap menuju arah player dengan benar. Hal ini membuat pergerakan dalam game menjadi lebih stabil dan lebih natural. Baik, dari selama kami proses pengembangan, kami juga mengalami beberapa kendala. Kendala pertama adalah kemungkinan terjadinya pembagian dengan nol ketika posisi musuh berada tepat di titik yang sama dengan player. Masalah ini kami atasi dengan melakukan pengecekan nilai magnitude terlebih dahulu sebelum proses normalisasi dilakukan. Kendala kedua berkaitan dengan performa visual trail. Ketika jumlah titik trail terlalu banyak, performa aplikasi mulai menurun, dan untuk mengatasinya kami membatasi jumlah titik yang disimpan maksimal sebanyak 80 titik. Kendala ketiga adalah posisi objek yang terkadang keluar dari area kanvas ketika bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Itu sangat tidak efisien, dan solusi yang kami gunakan adalah melakukan pembatasan atau clamping posisi objek pada setiap frame sehingga objek tetap berada di dalam fase area permainan. Oke. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kami menyimpulkan bahwa konsep vektor dalam aljabar linear memiliki penerapan yang sangat nyata dalam pengembangan game, mulai dari perhitungan arah gerak, proses pengejaran musuh, hingga deteksi tabrakan. Semuanya memanfaatkan operasi vektor yang telah kami pelajari pada perkuliahan. Oke, untuk pengembangan selanjutnya kami bisa dapat tingkatkan dengan menambahkan fitur seperti steering behavior atau obstacle avoidance maupun pengembangan ke lingkungan seperti 3 dimensi. Oke. Mungkin hanya inilah penjelasan video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga proyek yang kami buat dapat memberikan gambaran bagaimana konsep aljabar linear dapat diterapkan secara langsung dan pengembangan teknologinya dalam khusus pada bidang game development. Sekian dan terima kasih.